kamu nggak usah khawatir. Akan ada seorang malaikat yang aku utus. Malaikat ini adalah cerminan diriku, kata Allah. Akan ada seorang malaikat yang menjaga kamu, yang menyayangimu lebih dari nyawa diri dia sendiri, yang memberikan kamu kelimpahan kasih sayang dari mulai kamu lahir sampai kamu meninggal, yang rela mempertaruhkan nyawanya untukmu. Dia akan menemani kamu. Siapa itu ya Allah? Kita sebelumnya belum pernah bahas soal bagaimana pengabdian kepada seorang ibu, mama, itu tuh secara detail gitu, secara selengkap-lengkapnya gitu. Padahal banyak anak yang terangkat derajat hidupnya itu karena melakukan pengabdian yang tulus kepada orang tua, khususnya ibu. Karena asal muasalnya dari situ gitu. Betul. Nah, hari ini menjadi momentum yang cukup penting barangkali bagiku secara pribadi untuk menggali apa sih yang bikin mamanya Teteh itu benar-benar berkesan sama Teh Feby, dan seberapa besar kemudian ridhonya ibu, kasih sayang cintanya ibu itu berpengaruh terhadap kemudahan-kemudahan jalan hidup yang dirimu tempuh gitu. Karena aku pernah dikasih pesan yang sangat serius sama salah satu guruku. Hendra, asal kamu bisa bikin ibumu menangis bahagia, ya, mau kamu hidupmu rusak, kamu tetap akan selamat. Mau kamu berada malam-malam di tengah hutan, ada jurang, kamu nggak akan kenapa-kenapa. Cara mengedukasi aku tuh kayak gitu. Dikasih contoh-contoh ekstrim gitu. Agree. Saking mulianya anak yang bisa memuliakan ibunya, membanggakan ibunya. Bikin ibu nangis bahagia. Rumusnya dari guruku tuh kayak gitu dulu. Nah, Teh Feby mungkin sudah waktunya untuk sharing ya, berbagi gitu. Bagaimana kedekatan Teteh dengan ibu, seperti apa pengaruh ridhonya ibu itu terhadap jalan hidupmu, dan apa saja yang dilakukan seorang Teh Feby dari remaja, dari kecil untuk memuliakan orang tuanya. Ya, wow, makasih banyak Mas Hendra. Mengawali cerita mamahku, atau nanti juga aku mau tanya dari sisi Mas Hendra gimana. Ada satu cerita yang menginspirasi aku, Mas. Gini, pada saat jiwa Mas Hendra, jiwa aku atau jiwa siapapun, sebelum lahir ke bumi ini, dia kan percikan ruhnya yang bersama-sama dengan Allah ya. Suatu saat dia ditakdirkan harus berpisah nih sama Allah. Di bumi ini. Lalu si ruh ini tuh ngobrol sama Allah. Ya Allah, aku nggak bisa pisah dari kamu. Kalau aku ada di bumi, kamu nggak bersama-sama aku, apa yang terjadi di dalam hidupku, kamu nggak ada. Lalu Allah bilang, ini analogi anekdot cerita fiksi aja ya, kita anggap ya Mas. Anekdot cerita fiksinya itu bilang gini, kamu nggak usah khawatir. Akan ada seorang malaikat yang aku utus. Malaikat ini adalah cerminan diriku, kata Allah. Akan ada seorang malaikat yang menjaga kamu, yang menyayangimu lebih dari nyawa diri dia sendiri, yang memberikan kamu kelimpahan kasih sayang dari mulai kamu lahir sampai kamu meninggal, yang rela mempertaruhkan nyawanya untukmu. Dia akan menemani kamu. Siapa itu ya Allah? Penggantiku adalah ibumu. Jadi ibu digambarkan sebagai sebuah sosok yang kasih sayang cinta tanpa batasnya itu sama nih levelnya kayak Allah gitu. Bahkan dia melahirkan kita, kan ada dua kemungkinan tuh Mas. Bisa jadi selamat, bisa jadi dia meninggal gitu. Bahkan 9 bulan dia harus membawa-bawa kita gitu. Jadi ibu kita itu dianalogikan cerita yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali.
bahwa itulah orang pertama yang menjembatani keberadaan kamu di dunia ini, dan kasih sayangku, kata Allah, ditaruh di hati seorang ibu dan bapak tentunya ya, dengan peran masing-masing. Nah, dari situ, dari awal, uniknya seorang Feby kecil, itu memang sangat mencintai ibunya. Aku juga diceritain sama mama, Feby tuh dari kecil tuh beda. Bedanya apa? Jadi Feby kecil ketika bisa ngomong, mama bisa ngomong sedikit umur 1,5 tahun, aku tuh udah gini, ih mama cantik. Udah begitu, aku aja udah lupa kalau aku kayak gitu. Jadi di setiap bertamu atau ada tamu datang, aku tuh selalu bilang sama teman-temannya mama, tante tahu nggak, mama aku cantik, mama aku baik. Ih Feby kecil udah begitu lucu gitu. Yeah. Nah, bertumbuh di TK, kuliah kehidupan mengantarkan perjalanan. Papa mama aku pisah. Ya, oke. Itu adalah satu fase kuliah kehidupan yang nggak akan pernah bisa aku lupain seumur hidup aku ya. Karena aku sayang papaku, aku sayang mamaku. Ada satu momen di mana aku harus memilih mau ikut mama atau mau ikut papa. Nggak bisa milih, Mas. Adalah sebuah perjalanan takdir di mana aku tidak bersama mama, tidak bersama papa. Aku besar sama nenek saat itu. Besar bersama nenek karena nggak mau nyinggung papa, nggak mau nyinggung mama nih. Bertumbuh. Pernah ikut sama papa, aku punya my stepmom. Sama my stepmom terjadilah begitu banyak siklus cerita di situ. Aku pernah ditampar, Mas. Dan cerita-cerita luka-luka lainnya itu aku pendem, aku nggak pernah ceritain ke mama. Suatu saat aku mulai berikutnya tinggal di mama, aku pun nggak pernah menceritakan itu. Yeah. Jadi aku tuh tipe anak yang sedari kecil itu nggak pernah mau bikin mama sedih, dan aku nggak mau nyeritain itu. Dan di ujung cerita mama tahu dan mama kaget gitu. Nah itulah momen dimana aku baru tahu rasa hati mama terhadap aku gitu. Suatu saat temanku datang dalam posisi aku yang udah kayak sekarang. Dia alumni, dia nanya ke mama, Ma, gimana caranya sih bisa punya anak kayak kayak Teh Feby gitu? Itu menurut mama, ini keren banget pertanyaan dia. Karena kan mama yang melahirkan, mama yang membesarkan, mama yang melihat pertumbuhan dia. Kayaknya nggak ada orang lain yang paling tahu kartunya Teh Feby itu kecuali mama. Yeah. Menurut mama apa sih rahasianya? Sampai bisa Teh Feby jadi kayak sekarang. Mama aku bilang apa coba, Ndra? Gimana Teh? Di luar jangkauan pikiran. Feby itu dari kecil prihatin. Dari kecil hidupnya nggak pernah seneng. TK dia udah nggak ada mamanya, nggak ada papanya. Berikutnya perjalanan kehidupan kesini juga sangat prihatin sekali. Dia masa kecil tinggal sama stepmom, pernah ditampar, nggak cerita lagi sama mama. Dia tuh orangnya nggak pendendam kata mama. Jadi apa yang dia lakukan dia nggak pernah balas hal yang sama gitu. Jadi Feby kecil sepertinya kenapa bisa jadi kayak sekarang? Kayaknya dia udah terlalu perih deh hidupnya. Jadi mama masih cerita gitu, Ndra. Ini karena keperihan dia, karena keprihatinan dia, prihatinnya dia. Mama bilang ya, bukan aku yang bilang. Sepertinya dikasih hadiah ini sama Allah. Tapi bukan hanya itu, kata mama. Feby itu anak mama yang paling-paling deh nggak masuk logika pikiran mama. Kenapa mah nggak masuk logikanya, kata temen aku tuh. Dia kalau punya barang tertentu, kalau temennya minta dikasih. Jadi aku, Mas, kalau misalnya punya sesuatu, aku lihat ada temen yang ini matanya doang, Mas, yang ngeliatin. Matanya loh, nggak ngomong loh. Ngeliatin misalnya tas aku bagus, ngeliatin doang matanya, nggak pakai ngomong. Cuma kan dari mata kita lihat dia pengen tas aku gitu. Aku tahu dia nggak mampu. Itu bisa tuh, Mas, tasnya aku kasihin, aku ganti kantong kresek. Gitu ya, kalau sama temannya. Kalau sama temen tuh kayak aku bisa ngerasain aku adalah kamu adalah aku. Karena apa? Yang tadi mamaku bilang, dari kecil aku prihatin.
dari kecil tuh aku melewati semua fase itu. Nah, yang aku bisa contoh dari mama itu adalah sepertinya gen aku berbagi dari mama, sepertinya. Jadi mama itu sangat peduli sekali sama orang-orang gitu. Jadi dia itu bisa tuh masak. Jadi waktu itu mama kan tinggal di Jakarta Selatan. Ayahnya saat itu angkatan darat yang berhasil di satu wilayah di kota Jakarta, di Jakarta Selatan, depan Halimun, depan Menteng bahkan. Tapi itu lokasi-lokasi yang brongnya, yang ada narkoba apa segala macam di situ gitu. Mama tumbuh di dalam lingkungan seperti itu. Lalu mama memutuskan kayaknya ini hingar-bingar Jakarta udah memusingkan. Dia pindahlah ke Pelabuhan Ratu waktu itu. Meninggalkan kota Jakarta. Pindahnya ke satu bukit yang cuma ada 7 rumah doang. Jadi tanah yang mama pilih pindah dari Jakarta ke Pelabuhan Ratu itu rumah-rumah penduduknya itu masih tanah, Ndra. Beneran tanah. Atapnya itu cuma setengah doang tembok, atasnya lagi tuh bilik kayu. Dan mama memilih tinggal di situ. Yang dia lakukan apa? Dia masak sayur sop, masak sayur asem yang banyak dibagiin ke tetangga-tetangganya itu. Nah, sepertinya aku dapat gen dari mama tuh yang itunya gitu. Berbaginya tuh dari situ gitu. Aku dapat gen dari mama. Bahkan mamaku bilang, Feby, mama cuma pesan satu hal dalam kehidupan Feby saat ini. Jangan pernah Feby tinggalkan dan lepaskan kebiasaan memberi makan orang lain. Karena disitulah esensi kamu hidup. Jangan pernah tinggalkan itu. Jadi sekarang mama aku hobinya adalah ngelis saudara-saudara yang berasnya pada habis ya. Dalam kekurangan. Feb ada 10 keluarga. Feb nambah lagi. Feb ada 15 Feb sekarang. Itu kebahagiaan dia gitu. Ya, kalau itu mirip sama ibuku juga gitu. Gitu. Itu luar biasa banget. Jadi kalau ada anak yatim baru tuh dia cepet-cepet ngasih tahu aku, Feby ini anak yatim ada yang belum sepatu lah inilah. Mama cuma pesen satu itu aja. Mama minta tolong sama Feby, jangan pernah tinggalkan mereka. Bahagiakan mereka. Dengan kapasitas yang tentunya kita memungkinkan bisa melangsungkan itu gitu. Jadi ibu buat aku itu apa ya? Malaikat hidupku. Terus sepertinya Mas Hendra 2019 itu kan aku masih terpuruk seperti yang aku pernah cerita ya. 7 sisi kehidupan ambruk ya. Saat itu mama belum bersama-sama aku, Mas. Mama masih di Pelabuhan Ratu saat itu. Saat itu aku kuantum jam sebelum ngaji Roso, kita punya bed 1 sebelum itu. Aku kuantum jamkan rumah di Bandung. Aku kuantum jam berdua suamiku, kuantum jam jadi itu rumah di Bandung. Berikutnya di jalan tol ketika rumah itu jadi, aku pulang dari Bandung mau balik lagi ke Bekasi, ke Jakarta. Suamiku bilang, Yang, kayaknya udah waktunya kita mindahin mama deh. Padahal aku sangat tahu suamiku itu dari dulu kan dia biasa sendiri ya. Biasa cuma kita doang gitu. Nggak biasa ada orang lain. Karena kan membawa mama juga harus membawa adikku. Membawa mama harus juga membawa adikku. Berarti ada orang lain di dalam rumah kita gitu. Betul. Tapi pada saat itu ketika rumah jadi, suamiku bilang, Yang kayaknya udah waktunya kita pindahin mama deh. Kayaknya udah waktunya mama nggak pusing lagi mikirin, walaupun kita kasih uang ke mama ya, nggak pusing lagi mikirin beli token listrik, beli gas, beli beras, masak apa. Jangan kasih beban lagi sama mama tentang itu semua. Biar mama konsentrasi aja terhadap kehidupan dia. Biarkan dia menikmati hari tuanya, melihat cucu-cucunya, tanpa harus memikirkan bayar ini, bayar itu, dan lain-lain. Walaupun duitnya ada. Yeah. Tapi kan tetap masih mikir. Gimana kalau kita pindahin mama ke rumah kita? Itu aku langsung, Masya Allah. Kamu serius kita mau mindahin mama ke rumah? Iya. Terus mama tidur di mana? Kita ada kamar 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya kamar pembantu. 3-nya kamar anak, terus ada kamar aku sendiri. Kan masih ada halaman di belakang. Kita bangunin yuk.
pavilion yang layak buat mama, kamar gede, ada kamar mandi, depannya taman. Itu aku belajar juga dari suamiku sih, maksudnya memuliakan ibu. Padahal Mas, itu mengkondisikan mama tinggal satu rumah sama aku, itu adalah cita-cita terbesar aku. Tapi selama ini mama gak pernah mau. Mamaku tuh gak pernah mau. Karena mama kan ngerasa kayak punya pride gitu. Kalau punya rumah sendiri kan, kalau ibu kan gitu kan, aku punya rumah sendiri loh ini. Aku punya rumah sendiri, ada pride gitu. Ada kebanggaan. Tapi kalau dia sakit kan jauh. Nah, akhirnya aku kuantum jamkan lagi. Aku rasakan, kalau teman-teman ada yang nonton saat ini dan teman-teman belum tahu kuantum jam itu apa. Kuantum jam itu adalah bersyukur sebelum menerima. Merasakan itu sudah terjadi walaupun di ranah fisiknya itu belum terjadi. Itulah proses menjadikan realita itu terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi aku lakukan waktu itu kuantum jam karena itu dari dulu Mas, di lubuk hati aku yang paling dalam, aku pengen ngurus mamaku tapi mama gak pernah mau. Gak pernah mau. Akhirnya ketika suami menyampaikan seperti itu, ya udah aku kuantum jamkan. Kita kuantum jam berdua. Yuk kita kuantum jamin yuk, mama tinggal sama kita. Akhirnya ada momen nyaman saat itu, mama sakit Mas. Sakit stroke. Dia tiduran, gak bisa bangun sama sekali. Jadi dari Pelabuhan Ratu, itu gak bisa bangun, kita bopong dia diangkat. Dibawalah ke rumahku. Jadi mama gak ada pilihan. Akhirnya tinggallah di rumahku. Pada saat mama sakit, posisi saat itu mama udah gak bisa pup. Semua pakai pampers. Dan itu semua aku yang ngurus Mas. Dari mulai ganti pampers, pupuknya, mandinya, ngangkat gayung tuh gak bisa. Ngangkat gayung gini nih, gak bisa. Itu udah diem. Itu pengalaman paling indah sih. Ketika aku giniin mama, aku mikir dulu aku yang dimandiin sama mama. Iya ya. Sekarang aku mandiin mama, jadi aku keramasin, terus tangannya yang mana, yang kaku, yang ini. Itu kalau orang stroke seluruh tubuh udah diem Mas, biasanya itu susah sembuhnya. Tapi Mas Hendra kemarin ketemu mama kan? Iya. Mama masakin kamu sayur asam. Betul, luar biasa. Itu cuma 3 bulan loh Mas sembuhnya. Ya Allah. Sembuhnya pakai apa? Apa? Cinta. Merasa Dicintai. Merasa di VVIP-kan. Betul. Oleh anak kesayangan. Sehingga harapan hidupnya menjadi lebih panjang gitu. Aku punya anak seperti ini, aku harus sembuh gitu. Aku nggak sendiri gitu. Bayangin kalau misalnya Febinya jauh rumahnya dan jarang nengokin mama. Seperti yang dikeluhkan Pak Habibie dalam tulisannya ketika dia sakit. Gitu iya. Anaknya soalnya cowok semua. Nah, makanya bedanya itu tuh. Jauh semuanya. Iya gitu betul. Kan. Itu yang menyembuhkan mama. Itu adalah ketika aku basuhin gini, hai tangan, sembuh lagi ya. Wow. Sembuh sayang. Nah, itu bisa ditiru tuh. Terus aku panggil fisioterapi ya. Aku panggil fisioterapi ke rumah. Jadi kamar mama udah kayak rumah sakit dipindahin ke rumah gitu Mas. Jadi udah aku bikin aja kamar itu udah sebetulnya fasilitas rumah sakit, tapi di rumah. Jadi mama ngerasa ini bukan di rumah sakit. Kebayang kalau di rumah sakit, tapi ke dokter lab itu dilakukan ya. Setelah itu saran dokter apa segala macam tetap dilakukan, obat apa segala macam tetap ada. Tapi kesembuhan bukan di sana. Kesembuhan adalah di aliran cinta yang tulus. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang ibunya lagi sakit. Mamaku tuh stroke yang kedua, Mas. Jadi sebetulnya udah level stroke-nya udah lumayan serius gitu. Tapi pada saat itu kesembuhan dia dari stroke yang tadinya benar-benar tidur sampai pada akhirnya bangun dan akhirnya bisa 3 bulan kemudian pelan-pelan jalan, akhirnya udah bisa masak lagi, akhirnya udah bisa pergi, udah bisa jalan kemana-mana, udah bisa makan di resto, udah seperti normal aja gitu. Itu dilakukan karena aku, kakakku Boyke, adikku Denny dan Kelvin itu kompak untuk mama sayang gimana, sehat-sehat. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan dan
cinta yang gak habis-habis kita delivery sama mama. Jadi pertumbuhan kesehatannya pun cepet. Dan aku pelan-pelan emang ngajarin quantum jam juga sih sama mama. Hey. Mah merem mah, terus bayangin, terima kasih aku sehat walaupun belum. Iya, Dan itu dilakukan sama mama. Karena itu inspiratif banget ya buat seluruh anak-anak di Republik ini gitu. Jadi kalau mau jalan hidup yang mudah, dimulai dari menyenangkan, memuliakan, mem-VVIP-kan ibu bapak kita yang masih ada gitu. Iya, nggak hanya itu sih Mas. Ketika kita ada keleluasan rezeki, ketika aku dapat uang, mama lah orang pertama yang aku kasih. Iyalah. Mama lah orang pertama yang aku kasih, dan aku selalu meriksa kosong nggak gitu, jangan sampai kosong gitu. Walaupun sebetulnya mama di rumah nggak ada pembiayaan apapun ya, karena kan semua udah ada ada everything udah oke gitu. Tapi gimana caranya membuat dia happy, seneng, bahagia gitu. Selebihnya sih tinggal maintenance rasa hati dia aja. Tapi karena anak dia banyak, jadi kan aku yang maintenance, yang lainnya belum gitu. Jadi ya tetap ada warna-warna tertentu gitu yang masih terus aku bertumbuh dalam memuliakan mama sebaik mungkin. Oh ya, kalau dari kisah Mas Hendra sendiri gimana? Apa yang Mas pelajari dari sosok mama? Aku nggak seseru TVB sih. Sampai kemudian, aduh mandiin mama kayak gitu ya. Ngurusin segala macem. Wah itu tuh nggak semua anak sanggup sih menurutku. Kalau aku kebetulan dulu tuh masa kecil tuh meskipun bukan orang kaya gitu ya, tapi setiap aku pengen apa-apa tuh selalu diturutin sama khususnya sama bapak ya. Kamu berapa bersaudara Mas? Satu. Hah? Satu. Cuma kakak satu? Aku aja. Hah? Aku Kamu aja. tunggal? Oh ya? Bukannya punya kakak Mas Heru? Bukan, kata siapa itu, bukan kakakku. Ya? Oh, kamu tuh tunggal. Oke. Terus ya pokoknya orang tua tuh jajannya Hendra tuh nomor 1 gitu ibaratnya. Ya. Terus sekolah itu mungkin ya karena disayang gitu ya. Sekolah tuh aku selalu juara 1 gitu. Tapi setelah bapak meninggal, itu tuh turun gitu teh. Juara 2, juara 3 dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau bicara tentang pengabdian sama ibu tuh, aku tuh beruntungnya tuh ditakdirkan sama Tuhan selalu dekat dengan guru-guru gitu. Entah itu guru ngaji atau apa gitu ya. Nah, suatu hari pas aku belajar gitu, guruku tuh cerita. Ceritanya tuh kurang lebihnya gini teh. Dulu zamannya Rasulullah itu ada saudagar yang sangat kaya raya. Saudagar ini punya seorang ibu, ibunya itu adalah pelacur. Nah, pas lagi ulang tahunnya saudagar ini, si ibu yang dulunya pelacur itu disuruh maju ke depan, dan saudagar ini mencium kakinya, ya, kaki si ibu itu dengan penuh penghayatan, kemudian menyampaikan ke teman-temannya yang kaya-kaya itu, saudagar lainnya itu, dan dia bilang, meskipun beliau ini dulu adalah pelacur, tapi aku terlahir dari rahimnya. Aku sangat hormat, aku sangat mencintainya, aku cium kakinya gitu. Rasulullah lewat dan berkata, kelak surganya saudagar pemuda itu akan lebih tinggi daripada surgaku gitu. Masya Allah. Bagiku nggak penting, cerita itu mau bullshit, mau beneran apa enggak tuh nggak penting. Tapi itu dari cerita itu, kemudian aku perjalanan ke rumah itu langsung ada semacam giroh kekuatan tergerak dari dalam. Jadi ini guru ini hebat nih. Dia tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar menginspirasi, tapi menggerakkan. Buktinya setelah dia cerita, aku langsung tergerak. Mulai saat ini, aku akan bikin apapun momen supaya ibuku bener-bener terharu sama aku gitu. Apapun aku lakukan gitu. Jadi salah satu misalnya kayak apalah pokoknya yang dia suka gitu ya, yang bikin aku nggak bisa sebutin satu-satu semuanya lah ya. Kalau apa kayak rumah segala macam itu kan memang tanggung jawabnya anak lah harusnya. Iya, betul. Nah, jadi aku benar-benar fokus menata hidupku bagaimana membuat beliau ini menangis haru gitu. Punya anak Hendra itu gimana gitu.
Iya. Meskipun aku belum siap, belum sanggup pun aku selalu akan bilang sanggup gitu. Jadi waktuku tuh banyak aku gunakan untuk bener-bener membuat ibu tuh kayak nggak pernah sedikit pun untuk tidak mendoakan aku gitu teh. Iya. Setiap hari selalu berdoa tentang aku terus gitu. Nah, gara-gara itu aku merasa kayak jalan hidup tuh serba mudah banget gitu. Misal, ketika kemudian yang namanya ibu itu kan nggak pernah ya minta-minta Iya, gitu ya. nggak pernah gengsi dia minta. Gengsi gitu banget ya. tuh ibu minta. Aku tuh misalnya ada kabar yang sedih gitu, maka aku seperti teteh. Jadi kalau ada kabar sedih itu aku simpen sendiri. Tapi kalau ada kabar yang bahagia, orang pertama yang aku kasih tahu adalah ibu. Ya. Jadi selalu aku kasih cerita yang positif-positif terus. Bu, aku udah bisa cari uang sendiri segala macem gitu ya. Terus kemudian ya rumah segala macam mulai aku buatin segala macam. Terus suatu hari kan ibu itu nikah lagi. Nah, nikah lagi akhirnya punya adik kan. Punya adik. Bilang, ini adik kayaknya di kampus negeri gitu. Butuh laptop gitu. Aku belikan yang paling bagus. Ngangsur tuh teh. Tapi belikan yang paling bagus gitu, maksudnya apapun cara yang bisa bikin ibu dia bahagia gitu ya, ibu sama adik bahagia itu bener-bener aku atensiku ke sana gitu. Dan makin ke situ kok justru potensi rezekiku kok tambah makin besar gede ya. Betul. Ya, makin aku juga merasakan itu Mas. Terus ya udah setiap setiap ngaji gitu selalu dikasih masukan sama guru bahwa kalau orang Jawa bilang tuh pangeran katon tuh ya ibumu itu gitu. Tuhan yang kelihatan di rumah itu ya ibumu itu gitu ya. Setuju. Nah, disitulah kemudian kayaknya cerita-cerita model seperti ini itu kan udah banyak sekali. Yeah. Tinggal bagaimana kemudian kita itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau misalnya aku nih praktikku, ya aku akan menggaji ibuku tiap bulan melebihi UMR. Tapi karena aku dari kecil meskipun sudah nggak ada bapak gitu ya, orang tuh kalau orang Jawa tuh royoan. Jadi royoan tuh apa Bib? Royo. Iya, rebutan untuk membiayai sekolahku. Ya, waktu aku SMA segala macam gitu. Dan aku punya sepupunya ibu tuh kayak emakku sendiri gitu. Itu tuh bahkan menyayangi, mengasuhku tuh kayak di atas rata-rata pula gitu. Jadi aku nggak ada pilihan lain kecuali untuk membagikan orang-orang ini gitu. Iya. Nah, cuman sayangnya satunya udah meninggal. Iya, kan? Tapi ibu masih ada ya? Ibu masih ada. Ibu sehat, aku siapkan ladang untuk berkebun segala macam. Biar dia beraktivitas gitu ya. Pokoknya dia udah sangat bahagia lah ya, kalau versiku ya sangat bahagia. Dan bener sih bahwa Tuhan yang kelihatan di rumah kita ya ibu. Kita itu bahkan guruku berani menggaransi, udahlah kamu nakal kayak gimana aja asal kamu bisa bikin ibumu nangis bahagia, kamu selamat terus kemana-mana. Ini udah percaya omonganku gitu ya. Aku nggak tahu ya, tapi aku percaya utuh ya. Itu keren istilahnya. Aku percaya utuh gitu. Masya Allah, keren. Jadi memang sih kalau aku ditanya gitu sama teman-teman, Teh Febi, keberhasilan Teh Febi titik tolaknya tuh kapan sih? Sejak aku mindahin mama ke rumah. Loh, makin terkonfirmasi dong. Sejak aku mindahin mama ke rumah, nggak hanya memindahkan, tapi budget dinaikin. Oh iyalah. Keinginan dia dilakukan, dia punya wish apa dilakukan. Pokoknya aku gini, kalau ngelihat mama ngelamun sedikit aja, aku pasti tanya, Ma, apa yang mama pikirin? Mama ada sesuatu yang pengen dibeli, pengen apa? Atau ada sesuatu yang dipikirin mama mau ngasih ke orang? Atau gimana, apa? Lalu dia cerita, itu kasihan Feb, keluarga kita yang di sana kayaknya anaknya butuh ini. Ya udah, aku transfer uang ke mama yang kasih ke dia. Tapi Teh, ternyata tidak semua orang memiliki kesadaran seperti yang Teh Febi lakukan gitu.
Aku sampai terheran-heran kadang ya, kamu tuh udah kerja, udah nggak tinggal sama ibumu gitu ya. Kadang tiap bulan gitu ibunya ya nggak dikasih apa-apa, hanya memikirkan Astagfirullahaladzim. istrinya saja, anak-anaknya aja.